Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati, insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Bapak Ustaz Abdul Nabiyanto, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kali mingguan Masjid Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya sama-sama kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Khusus nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat waktu luang, nikmat taufik dan hidayah. Alhamdulillah kita masih senantiasa diberikan waktu dan kesempatan untuk senantiasa istiqomah bersilaturahmi, istiqomah bertolak ilmi. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat ini, duduk kita di tempat ini dinilai satu ibadah Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan insyaallah mudah-mudahan kita termasuk tempat beliau yang dapat bersahabat di yaumil qiyamah. Beberapa jamaah tabi'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pengajian dimulai, mari sama-sama kita lakukan dengan membaca ulumul kitab. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi penyebab diterimanya amal ibadah kita, menjadi penyebab gugurnya dosa-dosa kita, dan insyaallah kita senantiasa dikerani keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah pada ini juga kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Insyaallah mudah-mudahan kita sekalian kalian buka puasa ya. Jadi bulan puasa tetap semangat terakhir ini, karena sebaik-baiknya ibadah adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada tiga hal. Pertama, harus ikhlas. Yang kedua, ada syariatnya, dan ketiga, tahu ilmunya. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin menjadikan diri kita sendiri menjadi orang yang berilmu. Insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan kajian kita pada guru Islam Bapak Ustaz Abdul Nabiyanto waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi istisami hablillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtarmin, segenap jamaah malam Senin yang mudah-mudahan Allah muliakan. Amin. Alhamdulillah, malam ini adalah malam Senin terakhir di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan sesuai dengan doa kita.
Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Amin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Al-hadis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang insyaallah kita nanti mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Siapakah orang yang mendapat syafaat? Yaitu umat Rasulullah dan yang dikehendaki Rasulullah. Siapakah yang dikehendaki Rasulullah? Orang yang menjalankan sunnah Rasulullah dan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Udah kita termasuk kriteria. Mudah-mudahan kita tetap berdoa. Amin Allahumma amin. Sebentar lagi kita mau masuk Ramadan. Apa itu arti Ramadan? Pembakaran tuh. Tadi yang bakar-bakar itu berarti mulai Ramadan ya. Nah, Ramadan itu artinya pembakaran. Apa yang kita bakar? Dosa-dosa kita, amal perbuatan keji kita, amal perbuatan jahat kita. Karena apa? Arti puasa adalah imsak atau menahan sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau ada sholat, zakat, haji, itu kan perintah, ya, itu namanya perintah takwa. Tapi kalau puasa itu adalah larangan atau menahan, tuh ya. Maka namanya taat, ya enggak? Kalau kita taat berarti ngikuti atau menahan atau larangan, ya, mencegah larangan yang membatalkan puasa. Pada dasarnya kalau mengerjakan perintah itu lebih gampang daripada meninggalkan larangan, menjauhi larangan. Meninggalkan perintah, ayo sholat. Kalau menjauhi larangan, jangan berkata kotor. Wah, kita masih kata kotor. Jangan berkerumun, misalkan kita masih berkerumun. Berkerumun itu baik, jamaah itu baik. Yang paling tidak baik berkerumun tapi menggunjing atau menghibah, tuh ya. Gampang kita tuh berkerumun, gampang kita berjamaah. Tapi yang paling sulit berjamaah ketika meninggalkan berjamaah yang membicarakan orang lain. Pasti keceplosan terus ya. Tuh, makanya dari itu waktu kita puasa itu berpendidikan untuk menjauhi semua itu. Kalau kita makanya la'allakum tatakun, kalau udah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang apa yang membatalkan puasa, berarti kita dijadikan orang-orang yang takwa. Untuk puasa udah kita bahas kemarin. Kita lanjutkan di kitab Durarul Bahiyah, yaitu mengenai zakat. Karena ada kewajiban selain puasa, ada zakatnya. Faslun fi zakati wa hiya ismun li qadril mukhraji anil mali wa anil fitri wa anil badan. Nah, zakat itu terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal atau disebut zakat harta. Yang kedua, zakat fitrah atau disebut zakat badan. Ya, berarti kita punya harta dan punya badan. Kalau harta kita udah kita zakatin. Belum, mau nggak tahu hitung-hitungannya kok ya, belum pernah belajar ya, ada besok. Ini lengkap, di Durarul Bahiyah itu lengkap sampai sedetail-detailnya. Dari kambing 40 kalian ngeluarin satu, dikatakan jangan dijual dulu kalau sebelum 40 ya. Masih hamil kemarin dikatakan kan 39 hamil 1 nih, ntar kalau lahir udah 40 saya wajib 1, jual dulu, nggak boleh ya. Itu namanya orang yang pelit. Yang kita kaji sekarang zakat fitrah dulu, yaitu zakat badan. Zakat fitrah
atau zakat badan itu adalah zakat yang dikeluarkan dari 1 Ramadan hingga akhir Ramadan. Nah, hukum zakat fitrah adalah fardu ain, fardu yang difardukan kepada masing-masing orang, bukan fardu kifayah. Terus hukum waktu zakat fitrah itu ada 2. Yang pertama yaitu jawaz, artinya boleh. Kapan? Tanggal 1 Ramadan hingga 30 Ramadan atau akhir Ramadan itu boleh. Ketika udah masuk Ramadan kita zakat langsung zakat fitrah boleh. Itu jawaz, boleh. Yang kedua zakat fitrah itu hukumnya wajib. Kapan? Waktu setelah terbenam matahari hingga khotib naik mimbar. Tuh ya, wajib. Kenapa wajib? Kalau tadi yang boleh belum membayar, itu harus dibayarkan ketika terbenam matahari sampai khotib naik mimbar. Itu wajib. Kalau nggak bayar berarti dosa. Tapi kalau boleh tadi udah bayar berarti nggak wajib, gitu maksudnya ya. Tuh. Jadi yang pertama jawaz atau boleh tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Yang kedua wujub atau wajib, yaitu dari terbenam matahari akhir Ramadan hingga khotib naik mimbar pada waktu sholat Idul Fitri. Idul Adha juga ya. Karena ini Idul Fitri, ya Idul Fitri, Idul Adha kan nggak puasa ya. Nah, terus syarat wajib zakat fitrah. Tuh, ada syaratnya. Siapa saja yang wajib zakat fitrah? Yang pertama adalah orang Islam. Itu zakat fitrah wajib. Tadi kalau selain Islam tidak wajib. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan pada waktu terbenamnya matahari di penghabisan bulan Ramadan untuk seluruh keluarganya atau tanggungannya. Sekali lagi, mempunyai kelebihan makanan pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan Ramadan untuk seluruh keluarganya. Jadi zakat fitrah itu wajib ain, tapi kalau kita punya tanggungan, itu yang ditanggung kita adalah wajiban kita. Misal kita punya anak kan belum dapat penghasilan, kita wajib. Kita punya istri, kita yang wajib ayahnya. Kita mempunyai misal yang tinggal di rumah kita, dia nggak bekerja atau pembantu atau apa, itu wajib yang ngeluarin adalah kepala rumah tangga ya. Makanya penghabisan bulan Ramadan untuk seluruh keluarga, maksudnya seluruh yang ditanggungnya pada waktu itu. Jadi kalau nggak punya kelebihan makanan itu nggak wajib. Misal sekarang aja udah kelaparan, berarti itu termasuk fakir. Berarti fakir dan miskin nggak wajib ya. Tuh, mempunyai kelebihan makanan untuk 1 hari ya, tapi makanannya ya untuk 1 hari pada waktu Idul Fitri. Tapi kalau makanannya nggak mempunyai kelebihan makanan untuk 1 tahun, bukan ya, itu bentar. Ini mempunyai kelebihan makanan untuk 1 hari namanya pada waktu penghabisan bulan Ramadan untuk seluruh keluarganya. Paham ya? Jadi mempunyai ketika kita udah mulai zakat, masih ada makan buat besok untuk seluruh keluarganya, gitu loh maksudnya ya. Ntar ada syarat apa saja yang dikeluarin gitu ya. Nah, itu syarat dulu. Namanya makanan itu kan bisa berupa duit, kan bisa beli makan gitu maksudnya, kebutuhan maksudnya. Kalau di sini makan kenapa? Ntar ada fitrah itu kenapa badan, itu karena makan, karena pokoknya adalah makanan pokok yang diutamakannya. Ntar ada rinciannya ada ya. Paham ya nomor 2 ya? Walaupun punya duit 100 juta nggak punya makanan, ya tetap itu bisa makan ya namanya ya. Tuh ya. Punya makan tuh maksudnya bisa mencari makan dengan dia harta punya harta. Tuh ya. Maksudnya makan itu hartanya dia gitu. Yang ketiga, syarat zakat fitrah hidup di akhir bulan Ramadan
dan awal bulan Syawal. Ya, jadi hidupnya itu ketemu Ramadan walaupun 1 jam, ketemu Syawal walaupun 1 jam. Ya. Ada ulama lagi mengatakan hidupnya pas waktu maghrib buka itu sampai besok naik mimbar siapa? Khotib. Itu juga bisa ya. Pokoknya akhir Ramadan sampai awal Syawal itu hidupnya ya. Nah, berarti kalau meninggalnya pada waktu 29 Ramadan wajib enggak? Enggak wajib. Tapi kalau lahirnya 29 Ramadan wajib. Tuh ya. Di akhir Ramadan awal bulan Syawal ketemu 20 bulan. Tapi di akhir doang walaupun 5 menit walaupun 1 menit tuh ya ketemu. Terus gimana? Ini pendapat ulama ya. Kalau lahirnya itu pada waktu setelah terbenam matahari, tapi sebelum naik mimbar, itu tetap wajib zakat fitrah karena di situ terdapat waktu wajib. Ya, waktu wajib. Gimana kalau meninggalnya setelah terbenam matahari? Sama kan? Dia udah memasuki waktu wajib. Ya, jadi tetap wajib. Gimana kalau lahirnya setelah pada pulang dari masjid udah khotib naik mimbar, berarti tidak wajib. Berarti kalau untuk menghindari zakat fitrah, kalau lahiran bentar tunda dulu ya, sholat dulu barulah lahir biar enggak zakat fitrah gitu ya. Bentar jangan dikeluarin dulu biar zakat fitrah gitu ya. Tapi kalau lahirnya sebelum naik mimbar tadi ya, khotib naik mimbar tetap masih wajib zakat fitrah, makanya buru-buru dikasih. Kalau kita bingung kepada siapa, kepada amil itu paling aman ya, paling kita tidak usah nyari-nyari mustahik yang lain. Tuh syaratnya ada 3, yaitu Islam, mempunyai kelebihan makanan atau harta ya tadi ya. Kalau ada yang tanya uang gimana, ya tetap itu namanya harta atau buat makan bisa. Yang ketiga hidup di akhir Ramadan dan awal Syawal atau terbenam mataharinya di akhir Ramadan sampai khotib naik mimbar. Terus selanjutnya, nah kalau ada yang wajib, orang yang wajib pasti ada yang untuk kewajiban. Apa barang yang untuk dikeluarkan zakat? Yang pertama yaitu makanan pokok berupa kurma. Barang atau makanan atau barang yang untuk membayar zakat fitrah. Kurma. Sini nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti yang nomor 2 kismis. Kismis itu apa? Anggur yang dikeringkan. Tuh di Arab ya, itu makanan pokok boleh. Kalau di sini boleh enggak? Ya enggak usah, wong di sini bukan kismis makanan pokok ya. Bentar ada. Terus yang ketiga gandum. Gandum itu makanan pokoknya orang Arab. Terus yang keempat susu kambing yang sudah dikeringkan. 4 itulah yang Rasulullah pernah dikeluarkan. Rasulullah belum pernah ngeluarin beras. Nah, terus hukum ngeluarin beras apa? Ya, itu kalau orang pemikirannya belum jauh. Makanya kalau sekarang sedikit-sedikit ngomong bid'ah, ngomong aja. Kamu zakat fitrah sama beras karena Rasulullah nggak pernah pakai beras, pakainya cuman kurma, kismis, gandum, susu kambing yang dikeringkan, dikentalkan, itu awet ya. Itu makanan pokoknya Arab. Dulu Rasulullah pernah makan 4 itu. Kecuali itu Rasulullah belum pernah zakat fitrah selain itu. Nah, terus gimana bisa beras bisa uang? Lah ulama sepakat 4 ini kalau di Indonesia digabung menjadi 1. Bahan pokok atau mata uang. Kalau beras sah menurut Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki. Itu 3-tiganya wajib bahan pokok. Kecuali Hanafi, ulama besar Hanafi itu membolehkan pakai mata uang. Nah terus kita, Ustaz kita kan mazhabnya Syafi'i, terus kita pakai mata uang dalam hukum zakat fitrah boleh menggunakan semua mazhab, tidak memberatkan.
kan, kecuali dalam sholat, ibadah untuk diri kita itu tidak boleh. Tapi untuk zakat, untuk muamalah boleh, sah hukumnya ya. Tuh, paham ya? Berarti harus beras, harus uang, nggak usah diperdebatkan. Memang yang diutamakan bahan pokok. Itu menurut 3 mazhab. Satu mazhab uang. Biar jelas ya. Ntar uang boleh ini. Siapa pendapatnya? Kita bisa tahu. Cuman Imam Hanafi yang membolehkan uang. Tapi Imam Hanafi itu disepakati dari riwayat siapa? Imam Romli. Siapa Imam Romli? Itu adalah muridnya atau penerusnya Imam Syafi'i. Itu aja menggunakan uang diperbolehkan. Jadi sepakat kalau zakat fitrah boleh menggunakan uang. Paham ya? Jadi nggak usah ragu lagi sekarang pakai uang boleh enggak ya? Tapi kalau mau pakai beras itu monggo, pakai uang juga monggo. Gitu ya. Memang dari 4 tadi kismis dan sebagainya itu dikuruskan menjadi bahan pokok. Kan namanya Rasulullah itu kan sunnah ya. Oh, Rasulullah dulu menggunakan bahan pokoknya Arab itu, kalau di Indonesia ini gitu maksudnya ya. Tuh. Tapi nggak pernah Rasulullah menggunakan beras, ya nggak? Tuh. Ya, jadi ntar kalau ada yang orang-orang agak sensitif sama itu, jawab saja, memang pernah kan ya. Sama halnya dengan harokat Al-Quran ya, itu zaman Rasulullah tidak ada. Itu zaman siapa? Umar ya, Umar Utsman itu baru dikasih harokat. Jadi Al-Quran, baca Al-Quran itu ya wong nggak ada Al-Quran dulu, hafal semua kok. Tuh. Tapi nggak boleh. Bid'ah itu memang ada 5 dulu tadi disebutin kan ya. Yang wajib ada, yang sunnah ada, yang makruh ada, yang boleh ada, yang haram pun juga ada. Ya, ini mungkin yang dimaksud yang haram itu bid'ah dolalah, bindolalati nar, sesuatu yang baru itu adalah tertolak dan yang tertolak adalah neraka. Itu adalah bid'ah dolalah. Ya, tuh kalau kita rangkaian Imam Suyuti udah menggunakan target atau grafiknya. Pernah kita pelajarin sedikit dulu ya. Jadi sekarang udah tenang, udah jelas, boleh pakai uang, boleh pakai beras. Justru di sini malah nggak boleh pakai gandum, ya. Ya enggak? Siapa yang mau makan Terus kismis, ada yang makan kismis 1 liter, 3,5 liter kenyang gitu. Enggak ya. Jual malah ntar ya. Kalau bisa kan bahan pokok itu maksudnya biar dimakan. Tapi ada juga pendapat yang bagus Imam Hanafi kenapa meriwayat uang boleh? Karena kebanyakan bahan pokok itu bara punya. Kalau dapat uang, oh bisa belilah. Oh gitu loh maksudnya ya. Lagian ambilnya juga enak ya, ngasih-ngasihnya itu ya. Enteng gitu ya. Tapi enggak, kalau kita tetap diutamakan kalau bisa bahan pokok. Tapi beras pun uang pun juga sah. Dan besarannya berapa? Yaitu 1 sok. 1 sok kalau kesepakatan ulama Indonesia yaitu 2,5 kilogram. Kalau diliterkan 3,5 liter. Dah ya. Itu enggak ada yang diperdebatkan. Jadi jelas ya, zakat fitrah besok kita berapa? 3,5. Dilebihin boleh sekali. Kalaupun ada lebihnya itu namanya sedekah. Jadi ini dilebihin ya, iya sekali 5 liter 10 liter boleh. Itu 3,5. Itu malah minimal, batasan minimal untuk zakat ya. Jangan sampai beli kurang. Beli besok kalau dihitung-hitung 3,5 2 orang 7 liter. Masa beli 7 liter pas? Jangan, kalau bisa dilebihin 7,5 liter ya. Biar aman. Karena Imam Syafi'i menganjurkan semua yang aman. Sholat cari yang panjang, zikir cari yang panjang, doa pun cari yang panjang, zakat pun cari yang banyak. Boleh ya riwayatnya. Kita paham sampai sini ya. Nah, yang terakhir yaitu mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Dulu sebelum turun ayat At-Taubah ayat 60, itu kan ayat 60 itu At-Taubah menerangkan siapa saja yang sebagai mustahik zakat atau wajib menerima zakat. Itu cuma 2, fakir miskin. Tapi ketika turun wahyu yang At-Taubah ayat 60, Rasulullah itu diperintahkan ada 8 mustahik. Yang pertama, siapakah sebagai mustahik zakat? Yaitu fakir. Siapa fakir?
yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai pekerjaan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya kurang dari 50%. Tuh ya. Misalkan sehari itu makan 100.000. Dia tidak punya duit 50.000 aja nggak punya. Jadi fakir itu orang yang tidak ada pemasukan, orang yang tidak ada pekerjaan, dan hartanya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan meskipun sampai 50%, tidak cukup, itu fakir ya. Itu wajib kita kasih zakat ya. Nah, untuk masalah zakat fakir, apakah boleh untuk zakat itu diserahkan orang Islam tapi tidak pernah sholat? Boleh. Kalau zakat kita keluarin itu bukan hak kita lagi, itu adalah kepunyaan fakir miskin. Kita ngeluarin, siapapun boleh. Nah, ntar syaratnya mustahik ya. Karena kenapa? Sebelum ini ada syarat mustahik. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga bukan keturunan Nabi ya. Islam, merdeka, bukan keturunan Nabi. Ada 3 juga ya. Itu syarat mustahik. Berarti kalau nggak Islam nggak usah dikasih. Tapi kalau Islam walaupun dia nggak sholat tetap wajib, karena itu zakat. Beda kalau sedekah. Kalau sedekah nggak boleh, harus milih ya. Jangan-jangan kalau kita sedekah dikasih preman ntar buat mabuk lagi, itu nggak boleh. Tapi kalau zakat wajib boleh ya. Karena kalau sedekah itu masih milik kita, sunnah hukumnya. Tapi kalau zakat wajib, itu udah milik orang lain. Itu ya bedanya ya. Tuh. Jadi Islam, merdeka, dan bukan keturunan Nabi. Jadi Habib itu tidak boleh menerima zakat. Bolehnya di bisaroh atau hadiah ya, itu baru. Yang pertama dari mustahik yaitu fakir, kurang dari 50%. Yang kedua yaitu miskin. Dia mempunyai pendapatan, mempunyai pekerjaan, bisa memenuhi kebutuhan, tapi di bawah 100%, tapi di atas 50%. Contoh, kalau sehari itu makannya 100.000, dia cuma punya duit 60.000 untuk satu keluarga, misalkan gitu loh ya. Jadi kalau miskin, mempunyai penghasilan pekerjaan, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan kurang dari 100%, tidak semua tercukupi, itu termasuk miskin ya. Paham ya? Ini kan cuma mengulang ya, dulu udah pernah ya, tapi banyak yang lupa. Apa-apa ya, kalau ngaji itu terus diulang-ulang itu bagus. Kalau bedanya ngaji gitu ya, diulang aja pahalanya tetap dapat gitu ya. Beda sama yang lain ya, nonton TV diulang bosen ya. Kalau ngaji nggak ada bosennya ya. Apalagi uang ya, dikasih 100.000, besok 100.000 lagi sama ini modelnya, mau nggak, bosan nggak? Enggak, itu ya. Kita pemikirannya sama uang itu ya. Jangan sama bosan, pernah bosan. Jadi sampai mana? Berdua ya. Terus mustahik lagi yang ketiga yaitu amil. Nah, amil atau panitia. Ini wajib mendapat zakat atau mustahik sebagai penerima zakat. Siapa amil itu? Yaitu pengumpul, pencatat, pembagi zakat fitrah. Ya, mengumpulkan, pencatat, pembagi, ya. Itu adalah amil, hak untuk masalah zakat fitrah. Jadi kalau bisa amil itu ada yang senior, ntar ada hitung-hitungannya ya, hitungannya ada. Ntar masalah hitungnya ya, ada juga, harusnya pakai papan tulis ya, tapi udah jam segini terterangkan dikit aja. Ada detailnya ada ntar. Paham ya? Adalah amil itu adalah panitia zakat fitrah atau pengumpul, pencatat, pembagi, ya, pengasih informasi, boleh ya semuanya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan zakat fitrah yang ditunjuk pada pengurus. Yang keempat yaitu mu'alaf. Siapa mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam atau orang yang udah lama tapi imannya kurang kuat. Itu berhak menerima zakat. Nah, boleh ada mu'alaf di sini.
Alhamdulillah nggak ada ya. Tapi kalau ada besok dibagi. Ya. Ada ya kemarin ya. Kemarin kelolosan ya. 2 ya. Yo udah ada dapat yang kemarin ya. Dibagi ya. Malam. Terus yang kelima, mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat itu adalah hamba sahaya. Nah, tadi dikatakan syarat mustahik itu merdeka. Kok ini hamba dapat? Tuh, hamba saya di sini adalah cuman abid mukotob. Siapa abid mukotob? Orang yang menjadi budak dan dia ingin merdeka dengan cara diangsur. Ini misal ada budak nih, kamu budak saya. Dah, kamu merdeka, tapi tiap bulan bayar sekian ya. Ya, ini budak mau membayar nebus dirinya sendiri, misal 100 juta. Dia tiap bulan bayar 5 juta, 5 juta. Kalau udah 100 juta dia bebas atau merdeka. Itu berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau budaknya itu enggak dimerdekakan sama abid atau tuannya, itu enggak dapat zakat. Tapi sekarang enggak ada budak. Jadi kita enggak usah mikirin ya. Tapi tetap harus tahu gitu ya, nggak usah dipikir tapi harus tahu gitu ya. Ngapain juga mikirin ya, yang lain aja kerja dipikir. Tapi harus tahu ya, wajib tahu. Yaitu hamba saya cuman abid mukotob, budak yang merdeka dengan cara diangsur, tapi tidak dimerdekakan, tidak. Wah, ya paham ya dari sini ya? Kayaknya bingung atau paham? Paham, jelas lah ya. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6 yaitu gharim, yaitu orang yang banyak hutang dan tidak bisa membayar. Tuh, kalau bicara gharim, sekarang semua gharim ya. Semua punya hutang rumah, semua punya hutang kendaraan. Itu wajibkah zakat? Tidak. Yang dimaksud punya hutang itu untuk kebutuhan bahan pokok untuk makan dan tidak bisa membayar, itu gharim. Kalau gharim secara harfiah, secara umum memang orang yang berhutang. Tapi kalau kita semua orang berhutang terus dapat zakat, habis berdiri kita sendiri ya. Tuh. Semua punya hutang. Iya ya, rumahnya belum ada yang lunas kan? Tuh, berarti wajib zakat. Wajib zakatnya tapi tidak wajib menerima zakat. Tuh ya, Mas hati-hati ya. Karena gharimnya bukan gharim yang masalah bahan pokok. Itu kebutuhan. Wah, rumah sana, mobil, motor, banyak hutang saya ke zakat, ke amil zakat, ya nggak boleh ya. Gharimnya untuk bahan pokok atau membeli bahan pokok dan dia tidak sanggup membayarnya itu, gitu. Atau untuk mendamaikan seseorang, misal ini berperang atau berseteru, itu kalau bisa harus menyewa polisi misal. Ya, dia menyewa polisi untuk mendamaikan orang dan dia tidak bisa membayar, itu wajib dikasih zakat ya. Jadi hutangnya itu untuk bahan pokok makan sendiri atau untuk mendamaikan orang. Paham ya? Membayar siapa itu biar damai gitu. Dan dia tidak bisa ngembaliin lagi. Gharim, jelas ya. Yang nomor 7, siapakah sabilillah? Nah, sabilillah siapa sabilillah? Orang yang berjuang menegakkan agama siapa? Termasuk pengajar. Makanya kalau di Malaysia itu ada orang belajar di Kairo itu selalu dapat zakat karena dia menegakkan agama Allah. Pengajar, siapa yang di sini pengajar TPA, terus Pak Kiai, Pak Haji, boleh itu semua yang tidak mendapat gaji dari negara itu namanya sabilillah. Orang yang menegakkan agama Allah dan tidak mendapat gaji dari negara. Sabilillah, semua orang yang menyebarkan agama Islam dan tidak mendapat gaji dari negara itu berhak mendapatkan zakat. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Siapakah Ibnu Sabil? Yaitu musafir yang kekurangan atau kehabisan bekal. Itu Ibnu Sabil namanya. Tapi kalau musafirnya masih kaya raya ya, pulang kampung nih bawa mobil, banyak makanan di sana lewat tempat zakat, minta zakat, ya itu masih banyak di mobil ya. Tapi kalau musafirnya kekurangan atau kehabisan, misal habis makan, terus uangnya juga habis, itu boleh dikasih zakat. Itu namanya Ibnu Sabil. Paham ya? Berarti Ibnu Sabil tidak semua musafir itu berhak menerima zakat.
Dan sepakat kalau di Indonesia itu ada 4 yang sering. Kan sekarang udah nggak ada budak. Sekarang udah nggak ada gharim atau berhutang demi kepokok hidupnya ya. Sini kan udah nggak ada ya. 1, fakir, miskin, sabilillah, dan amil biasanya itu dibagi 4. Mu'alaf juga jarang. Ya, itu 4. Nah, terus gimana cara pembagian? Misalkan kita dapat 10 juta dari zakat fitrah. Kan ada 4 nih mustahik yang kita bagi nih. Berhubung mu'alaf nggak ada kan, kalau mu'alaf sendiri 2 ini kan dipisahkan gampang ya. Yang 4 misalkan. 4 dibagi fakir, miskin, amil, dan sabilillah. 10 juta bagi 4 berapa? 2,5 juta. 2,5 juta kalau fakirnya ada 10 berarti cuma 250.000. Terus miskinnya ada 10 berarti. Nah, itu cuman boleh dilaksanakan di Basnas atau badan amil yang gede. Tapi kalau badan amil yang kecil seperti ini tidak boleh dibagi seperti itu. Kasihan fakir miskinnya ya. Enakan diambil sama sabilillah ya. Misal sabilillah cuma 2, dapat 10 juta berapa? 2,5 juta tadi bagi 2, 1.250.000. Amilnya misalnya ada 4, 750. Fakirnya dapat 100.000 kalau 20 orang ya. Iya nggak? Hitung-hitungannya. Tuh nggak boleh. Makanya kalau di kampung atau di pengurusan seperti ini, pengurus itu musyawarah antara ulama setempat, pengurus dan amil. Nih segini. Tuh, boleh. Ya. Kecuali di Basnas umum pusat itu harus dibagi 4, lantas diserahkan kepada amil-amil setempat. Jadi pembagiannya nggak harus merata, karena merata belum tentu adil. Nggak harus sama belum tentu adil. Harus diperhitungkan lah lagi, ya. Ya, ada 4 kan, kalau 10 juta bagaimana? 2,5 juta. Giliran fakirnya ada 50, dapatnya 1 orang 30 ribuan ya. Kasihan ya. Enakan di amil sama sabilillah ya, dapatnya 1,5 juta, itu nggak boleh ya. Makanya dibagi rata itu maksudnya dimusyawarahkan, boleh dimusyawarahkan di pengurusan. Yang penting semua dapat dan semua tidak memberatkan. Paham ya? Tuh. Kalau dihitung Basnas sana mah gampang, tinggal persen wah, salurin cepet. Kalau malah yang repot itu kita. Di yang kecil-kecil seperti ini karena nggak boleh dibagi rata, nggak boleh dibagi pas gitu loh ya. Karena tidak adil. Paham ya? Di pembagian pun ada sini sebenarnya itu rinciannya, cuman ini nggak semua amil ya. Makanya kalau amil itu biasakan kalau mau ganti amil, minimalnya amil yang lama diikutkan 2 orang atau 1 orang. Biar tahu dulu itu pembagian seperti apa, biar dia nerusin lagi, ngajarin lah lagi. Tapi kalau amil diganti baru semua, saya bingung ya. Dulu ini kasih siapa ya? Tuh ya. Makanya pembagian itu adalah sesuai musyawarah mufakat. Ada ulama setempat, ada pengurus atau DKM, ada amilnya cukup. Perlu datangin Satpol PP kalau kita kisruh biar ditengahin gitu ya. Kadang ada kan kisruh, pembagiannya kisruh. Tapi kita nggak usah perlu Satpol PP ya. Nah, cukup. Tuh ya. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Dan zakat fitrah itu wajib tahun kedua Hijriah atau 623 Masehi. Berarti 2 Hijriah ya, sebelum Hijriah belum wajib. Itu zakat fitrah. Paham ya? Gamblang ya. Jadi sekarang tidak ada keraguan lagi ketika kita zakat. Waktunya, siapa orangnya, apa yang kita zakatkan, dan siapa yang berhak menerima zakat. Karena Islam itu mudah, tapi jangan dianggap mudah ya. Karena Islam itu jelas, kayak matematika A, B, B, B gitu ya. Tuh, mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Kalau kita bahas zakat mal itu panjang. Itu lain kali aja ya. Ntar ada hitung-hitungannya di papan tulis. Mungkin itu sebelum kita puasa mungkin ada kita sharing saja, ada 55 menit lagi ya, ada tanya jawab, silahkan. Boleh berhubungan dengan puasa, boleh berhubungan dengan zakat fitrah, boleh berhubungan dengan keadaan di luar ya, apa ya. Monggo kita buka untuk tanya jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ntar saya kumpulkan, saya tanyakan kepada Pak Kiai.
Ini ada? Nah, kalau nggak ada sedikit kita sampaikan untuk masalah Ramadan puasa itu kan kita ada namanya Lailatul Qadar. Dan tidak tahu kapan datangnya Lailatul Qadar karena Rasulullah sendiri pun tidak dikasih tahu, apalagi umatnya. Ya, Rasulullah aja nggak dikasih tahu ya. Dan tahu sejarahnya turunnya Lailatul Qadar? Belum tahu. Udah berapa tahun sekarang? 40 tahun ya? 2 tahun puasa. Lailatul Qadar itu gara-garanya, bukan gara-gara sebenarnya. Rasulullah itu iri sebenarnya dengan pejuang zaman dulu. Dulu ada zaman Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Isa. Itu kan usianya panjang-panjang nih. Ada yang 500, ada yang 900 tahun, ada yang 300 tahun. Rasulullah iri. Dulu itu ada yang megang perang, senjata selama umurnya itu kurang lebih 450 tahun. Ya Allah, begitu hebatnya pahala di akhiratnya. Itulah ibadahnya. Mengeluh gitu. Terus datanglah turun surat Inna anzalna ini. Jangan kamu sedih. Justru paling enak itu umatmu. Dikasih waktu yang pada waktu itu bisa melaksanakan ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. 81 tahun, 83 ya 80 lebih tahun. Itu 1 malam. Langsung senang Rasulullah, bergembira lagi dia. Kalau dulu itu nggak ada pelipat gandaan pahala seperti itu, makanya di usianya dipanjang-panjangkan biar banyak yang nyari pahala. Tapi justru malah banyak nyari dosa juga sama ya. Kalau sekarang umat Rasulullah itu pendek, tapi ada waktu-waktu yang dilipat gandakan pahala. Salah satunya itu Lailatul Qadar. Langsung gembira Rasulullah. Maka turunlah surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salam. Fiha tamat lain. Sudah tahu ya sejarahnya ya. Jadi jangan irilah. Lagi-lah untuk tidak iri kita jemput dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Karena tidak tahu, boleh jadi tanggal 1 itu turun, nggak ada yang nyalain, ya nggak? Walaupun ulama sepakat, kebanyakan ulama, makanya kebanyakan, bukan semua ulama kan. Kalau semua ulama nggak mungkin. Kebanyakan ulama sepakat di 10 hari terakhir, lebih-lebih tanggal ganjil. Itu kebiasaannya. Tapi apakah kebiasaan terus? Belum tentu. Makanya suruh jemput dari tanggal 1 sampai 30. Minimalnya dengan sholat taraweh. Karena sholat taraweh hanya di bulan Ramadan. Ada selain Ramadan. Wah, habis sisa sholat banyak banget. Sholat apa? Sebelum Ramadan saya taraweh duluan. Ya nggak ada ya. Tuh. Hanya bulan Ramadan. Nah, minimalnya kita jemput dengan sholat taraweh. Karena khusus di bulan Ramadan. Kalau baca Al-Quran tiap hari juga bisa. Jangan disepelekan baca Quran juga ya. Pada waktu kita baca Quran, turunlah Lailatul Qadar, kita mendapat 1 lembar. 1 lembar itu kurang lebih misalkan 100 huruf. 1 hurufnya kalau hari biasa kasih 10. 10 kali 100 adalah 10 ya. 10 Nah, kalau malam Lailatul Qadar 1000 itu dikalikan 81 tahun berapa? Bisa ngitung seharinya dapat. Bisa ngitung. Itu pahala kita untuk menuju nanti di akhirat. Mungkin saja ketika orangnya misalkan ya di luar itu bekas preman lah ya. Pas pada waktu Lailatul Qadar dia dapat dan meninggal bisa langsung ke surga. Kalau kita mah nggak usah preman, tapi mudah-mudahan kita juga tetap Lailatul Qadar. Itu ya, amin Allahumma amin. Minimal kita jemput. Jadi ntar kalau nggak sempet taraweh di masjid, taraweh di rumah boleh. Karena Rasulullah juga nyontoin. Rasulullah hari pertama berangkat, hari kedua nggak berangkat, cari sampai hampir malam itu nggak ada yang imam kan. Kalau nggak ada Rasulullah kan nggak ada yang imam ya. Cari. Terus udah waktu larut malam lagi terpaksa deh sahabat maju untuk mengimami sholat taraweh. Besoknya ditanya, ya Rasul, kenapa nggak berangkat taraweh? Saya khawatir kalau saya berangkat 1 bulan penuh dikhawatirkan menjadi wajib. Ya enggak? Itu kalau Rasulullah. Kalau kita jangan boleh gitu. Terus Rasulullah aja di rumah, kita di rumah aja. Kenapa nggak tarawih di masjid? Saya khawatir. Nggak akan khawatir, ya.
Jangan khawatir. Justru malah kita pahalanya banyak kan di masjid. Kalau Rasulullah kan memegang itu adalah apa? Jadi hukum tar ya. Tuh, kita nggak boleh kalau kita tetap ya ikutin yang terbaik Rasulullah. Ya. Ntar jangan-jangan habis ini, wah Rasul aja pernah di rumah gitu ya. Ya kita tetap semangat yang terbaik, yang terbaiknya. Misal kita sholat tarawih di rumah cuma satu dapat, satu pahala misalnya. Dapat Lailatul Qadar, dikalikan 80 tahun, ya 80 itu ya. Coba kalau 27. Nah, jamaahnya ya. Karena coba ada yang khusyuk dalam tarawihnya, kita dapat pahala khusyuk lagi. Makanya jamaah itu kan kalau ada yang khusyuk kita dapat semua. Walaupun ada yang berisik di situ ya. Kan kadang kita nggak berisik anak-anak ya. Di masjid itu malah kayak gini, enggak, tetap diutamakan di masjid. Itu ya. Saking wajibnya kifayah. Wajib kifayah hukumnya ya, bukan sunnah lagi. Kok bisa wajib kifayah? Bisa. Karena setiap kita sholat dan kita udah punya kayak gini, kalau tidak ada yang jamaah, dosa semua sekitar sini. Ya. Makanya walaupun dua kita terima kasih, udah mengurangi dosa ya, tuh ya. Harusnya yang sholat jamaah itu disediain di sini makanan, karena mengurangi dosa kita semua. Coba kalau nggak ada yang jamaah, kita yang di rumah ikut dosa. Tuh, bayangkan ya nggak? Makanya sediain makanan, biar ya jamaah banyak, biar nggak ada dosa di sekitar sih. Makanya ada sekarang setiap Jumat di masjid-masjid itu biasanya orang ngasih itu kalau tahu ilmunya lebih jauh. Kita kadang belum tahu, walaupun tahu pura-pura nggak tahu gitu ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat ngaji. Karena apa? Kalau kita udah lingkungan kita ada ibaratnya udah ada yang menghidupkan, rahmatnya itu turun ke lingkungan juga kita. Kalau ada yang maksiat sama, azabnya juga tuh. Masa satu rumah berbuat ada banjir yang kena rumah itu sendiri kan nggak mungkin gitu ya. Tapi kita tetap berdoa biar rahmat yang selalu tuh turun gitu ya. Makanya dimakmurkan ini masjid, memakmurkan masjid besok salah satu orang yang dilindungi, dinaungi di padang mahsyar. Semuanya panas, matahari sejengkal, keringatnya ada yang nenggelamin. Nah ini ada yang tanya, Pak Kiai, kok ada yang keringatnya sejengkal, ada yang keringatnya sepusar, ada yang keringatnya padahal itu kan di padang mahsyar kan bersama-sama ya, sama dalam satu. Itu kekuasaan Allah di akhirat itu tidak ada di dunia. Bisa saja air itu nggak mengalir, bisa ya, tidak terbayangkan oleh pikiran, tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga. Itu akhirat. Makanya bisa kalau sebelah kita ketenggelam keringatnya sampai gitu ya, karena amalnya dulu kurang baik. Ada yang tidak keringetan sama sekali karena dinaungin, ada walaupun sebelahan. Itu di akhirat itu tidak seperti di dunia, maka jangan dibayangkan seperti di dunia. Makanya kalau ada riwayat-riwayat mengatakan besok itu ada sejengkal segini ya matahari, itu tidak semua. Kalau yang amalnya baik juga dinaungin, kan sejengkal semua satu rata. Enggak, di akhirat itu beda sama di dunia. Paham ya? Tuh, hukum Allah itu beda. Ya, tuh mudah-mudahan bisa menginspirasi kita tetap semangat kita pergi ke masjid walaupun tidak ada orang. Wah, tidak ada imamnya, pulang lagi. Itu ya, nggak apa-apa. Ya, minimalnya kita memakmurkan masjid. Orangnya dulu yang dibentuk, habis itu masjidnya yang dimegahkan. Jangan megah dulu masjid, orangnya tidak ada. Sayang siapa yang memakai ya. Tuh, makanya zakat kita apa? Sedekah kita mudah-mudahan menjadi sedekah jariah yang mengalir. Kalau udah banyak kan ntar dipakai terus, berarti mengalir terus pahalanya. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita siap menghadapi bulan Ramadan. Dan insya Allah nanti untuk informasi taklim, kalau memang ada kesepakatan lagi habis asar ya kita agendakan ya. Kita di grup aja enaknya kapan. Kalau habis subuh ya monggo kita kuliah subuh ya. Karena kebanyakan kalau habis asar banyak pada bukber ya, tapi masa seminggu sekali ya, kita 2 minggu sekali buka bersama untuk taklim ini kan bisa kan, sekalian taklim tadi agendakan, kita punya grup kan, kita ikut grup ya. Mudah-mudahan itu tetap dengan cara musyawarah. Yang penting jangan lupa ngaji gitu aja. Mau kapan pun ngaji gitu ya. Dan itu aja yang dapat sampaikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli syahadatina sabi rasuli ajmain. Hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi namika fi mazidah. Am bakhiri jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'di tafarruqum ma'suman ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al min ahli su'i wa ahlil dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi sa'bana wa balighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.